NATO respon resmi rudal Putin tembus negara anggotanya. Further steps to strengthen our resilience and protect our critical NATO infrastructure. akhirnya merespon resmi laporan rudal Rusia menembus negara anggotanya Rumania. Sebelumnya, puing-puing pesawat tak berawak alias drone dilaporkan di perbatasan negara itu dengan Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan tidak ada tanda-tanda Rusia melancarkan serangan yang disengaja terhadap anggota aliansi Rumania. Stoltenberg mengatakan telah memberitahu sekutu NATO-nya tentang penemuan tersebut dan menegaskan itu menunjukkan resiko insiden dan kecelakaan. Kami tidak memiliki informasi apapun yang menunjukkan adanya serangan yang disengaja oleh Rusia dan kami sedang menunggu hasil penyelidikan yang sedang berlangsung, kata Ketua NATO Jens Stoltenberg kepada anggota Parlemen Uni Eropa, dikutip AFP. Terlepas dari hasil tersebut, apa yang kita lihat tentu saja adalah banyaknya pertempuran dan juga serangan udara di dekat perbatasan NATO, tambahnya. Sebelumnya, Ukraina mengklaim drone Rusia buatan Iran telah jatuh dan meledak di wilayah Rumania. Serangan Rusia ke pelabuhan Ismail di Ukraina pada Minggu malam menembus negara itu. Namun Rumania hati-hati menyikapi hal tersebut, meski Menteri Pertahanan Rumania Angel Tilvar kemudian memberikan komentar membenarkan. Presiden Rumania Klaus Iohannis mengatakan jika memang ada bagian dari pesawat tak berawak Rusia yang dipastikan berada di wilayah Rumania, maka ini merupakan pelanggaran serius. Ukraina sendiri telah menuduh Rumania sengaja menyangkal adanya drone untuk menghindari NATO tergelincir ke dalam konfrontasi langsung dengan Rusia. Dalam aturan NATO, serangan terhadap salah satu anggotanya merupakan serangan terhadap semua anggotanya. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken kini sedang mengunjungi Ukraina. Ia membahas penyelidikan yang sedang berlangsung melalui panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Rumania Luminița Odobescu. Keduanya juga membahas kerjasama tambahan untuk menjaga keamanan wilayah udara, kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller. Sejak invasi besar-besaran Rusia pada Februari lalu, NATO fokus mencegah perang di Ukraina agar tidak meluas ke wilayahnya. Kekhawatiran meningkat akan potensi gejolak pada bulan November tahun lalu ketika sebuah rudal masuk dan menewaskan 2 orang di Polandia. Namun, NATO mengatakan proyektil tersebut adalah rudal pertahanan udara Ukraina dan tidak ditembakkan oleh Rusia. Presiden Rumania Klaus Iohannis mengatakan bahwa sebuah rudal Rusia telah jatuh sangat dekat hingga kurang dari 1 km dari perbatasan negaranya pada beberapa waktu lalu. Insiden itu terjadi di tengah serangan intensif dari Rusia terhadap pelabuhan Ismail, Ukraina. Pernyataan itu ia ungkapkan untuk membantah klaim otoritas Ukraina yang menyebut bahwa Rusia telah menyerangnya sebab rudal itu jatuh di sekitar pelabuhan Ismail yang berbatasan dengan wilayah Rumania. Serangan tersebut diverifikasi pada jarak 800 meter dari perbatasan kami. Sangat-sangat dekat, tidak ada satupun benda, tidak ada drone, dan tidak ada bagian dari perangkat yang mendarat di Rumania, kata Iohannis. Rusia telah melancarkan serangan udara jarak jauh terhadap sasaran strategis di Ukraina sejak dimulainya invasi tahun lalu. Sejak bulan Juli ketika pemerintah Putin membatalkan perjanjian yang mencabut blokade de facto Rusia terhadap pelabuhan Laut Hitam Ukraina. Pihaknya telah berulang kali menyerang pelabuhan pedalaman Ukraina yang terletak di seberang Danube Rumania. Ukraina pun telah beberapa kali menyatakan dugaan bahwa senjata Rusia terbang atau menghantam negara tetangganya, termasuk anggota NATO. Dalam insiden pada November tahun lalu, 2 orang tewas di Polandia akibat sebuah rudal yang jatuh di dekat perbatasan. Namun Polandia dan sekutu NATO menegaskan rudal itu milik Ukraina yang melenceng dari target seharusnya. Ukraina pada Senin 4 September 2023 mengatakan bahwa drone atau pesawat tak berawak Rusia meledak di wilayah anggota NATO Rumania selama serangan udara semalam di pelabuhan Ukraina di seberang Sungai Danube. Namun pemerintah Rumania membantah wilayahnya telah diserang. Reuters tidak dapat memverifikasi secara independen laporan tersebut, yang merupakan kejadian langka mengenai adanya senjata yang tersasar dari perang di Ukraina. Dan mengenai negara tetangga anggota aliansi militer barat itu, Moskow melakukan serangan udara jarak jauh terhadap sasaran-sasaran di Ukraina sejak dimulainya invasi tahun lalu. Sejak Juli ketika Moskow membatalkan perjanjian yang mencabut blokade de facto Rusia terhadap pelabuhan Laut Hitam Ukraina, pihaknya telah berulang kali menyerang pelabuhan sungai Ukraina yang terletak di seberang Danube dari Rumania.
Rusia melancarkan serangan udaranya beberapa jam sebelum Presiden Vladimir Putin dijadwalkan membahas dihidupkannya kembali Perjanjian Laut Hitam. Dengan sponsor perjanjian tersebut, Presiden Turki Tayyip Recep Erdogan. Menurut Dinas Penjaga Perbatasan Negara Ukraina tadi malam, selama serangan besar-besaran Rusia di dekat Pelabuhan Ismail, sekitar Rusia jatuh dan meledak di wilayah Rumania, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Oleg Nikolenko, merujuk pada drone buatan Iran. Ini merupakan konfirmasi lain bahwa teror rudal Rusia merupakan ancaman besar tidak hanya terhadap keamanan Ukraina, namun juga keamanan negara-negara tetangga, termasuk negara-negara anggota NATO, tulisnya di Facebook. Nikolenko menerbitkan foto yang menunjukkan nyala api ledakan yang terlihat dari seberang sungai. Reuters belum dapat memverifikasi lokasi dari gambar tersebut. Kementerian Pertahanan Rumania mengatakan Rumania tidak terkena serangan. Kementerian Pertahanan dengan tegas menyangkal informasi dari ruang publik mengenai apa yang disebut sebagai situasi semalam di mana drone Rusia jatuh di wilayah nasional Rumania. Cara serangan Rusia tidak pernah menimbulkan ancaman militer langsung terhadap wilayah atau perairan nasional Rumania, katanya. Daniela Tanes, seorang warga yang rumahnya terletak di desa Plauru, Rumania, menghadap ke Pelabuhan Ismail di seberang sungai Ukraina, mengatakan dia tidak mengetahui adanya ledakan di tepi sungai Rumania, tetapi tidak dapat memastikannya. Kami mendengar suara drone, ledakan, dan sistem pertahanan udara di seberang sungai. Kami melihat cahaya di kejauhan dari jendela kami. Tadi malam hujan, katanya kepada Reuters melalui telepon. NATO memiliki komitmen pertahanan kolektif di mana aliansi militer menganggap serangan terhadap satu negara sekutu sebagai serangan terhadap semua negara sekutu. Anggota Parlemen Ukraina, Oksana Savchuk, mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa dia yakin penolakan Rumania bisa menjadi bagian dari upaya NATO untuk mencegah perang langsung dengan Rusia. Ukraina telah melaporkan dugaan senjata Rusia terbang atau menabrak negara tetangganya, termasuk anggota NATO. Beberapa kali selama perang, dalam insiden paling dramatis, 2 orang tewas di Polandia akibat sebuah rudal yang jatuh di dekat perbatasan pada November lalu. Polandia dan sekutu NATO kemudian mengatakan bahwa itu adalah rudal pertahanan udara Ukraina yang salah sasaran. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Valery Zaluzhny mengatakan pada Jumat 10 Februari 2023 bahwa 2 rudal Rusia menembus wilayah udara Moldova dan Rumania dalam perjalanannya ke Ukraina. Dilansir Kompas.com, Moldova dan Rumania adalah 2 negara anggota NATO. Pada pukul 10.18, 2 rudal jelajah kaliber Rusia melintasi perbatasan Ukraina dengan Republik Moldova, kata Valery Zaluzhny di media sosial dikutip dari kantor berita AFP.